Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Latif Azikri dari kelas 2 Assalam, bersekolah di SDIT Al-Khair Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, yang akan menceritakan sebuah cerita dongeng dari buku Antologi 31 Cerita Anak Berbahasa Banjar dan Indonesia yang berjudul Si Miong Mencari Ibu, karya Mas Said Akhirudin. Kita mulai ya ceritanya, teman-teman. Pada zaman dahulu kala, di sebuah pegunungan meratus terdapat 2 ekor kucing, yaitu ibu dan anaknya. Anaknya bernama Miong. Ibunya sangat tua dan sakit-sakitan. Berbeda dengan anaknya Miong, bulunya lebat dan gagah. Suatu hari, ibu Miong jatuh sakit dan berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, bisakah kau mencari makan sendiri? Ibu sudah tidak sanggup untuk mencari makan." Dan setelah itu anaknya pun menjawab, "Apa? Ibu menyuruh aku mencari makan sendiri? Baiklah, aku akan pergi mencari ibu yang baru." Setelah itu, si Miong pun mencari ibu baru. Setelah lama berjalan, tiba-tiba si Miong pun melihat matahari. Dan setelah itu, si Miong pun berkata, "Wahai matahari yang bisa menyinari bumi, apakah kamu bisa menjadi indukku?" Miong berkata. Dan setelah itu, matahari pun menjawab, "Kenapa aku harus menjadi indukmu?" Jawab matahari. Dan setelah itu Miong pun berkata lagi, "Karena kau hebat sekali menyinari bumi." Miong berkata. Dan matahari pun menjawab, "Aku bukan sekuat itu. Kalau ada awan, dia selalu menutupiku sehingga sinarku tidak bisa lagi sampai ke bumi." Jawab matahari. Setelah itu, si Miong pun langsung mencari awan. Setelah bertemu dengan awan, si Miong pun membicarakan pertemuannya dengan matahari. Dan awan pun menjawab, "Oh, walaupun aku bisa menghalangi matahari, kalau ada angin, aku hancur lebur." Setelah itu, si Miong pun mencari angin. Setelah bertemu dengan angin, si Miong pun membicarakan pertemuannya dengan awan kepada angin. Setelah itu, angin pun menjawab, "Oh, walaupun aku bisa meniup awan sehingga hancur lebur,
Kalau ada gunung, habislah aku tidak bisa lewat kemana-mana. Aku juga tidak bisa meniup gunung. Setelah itu, si Miung pun mencari gunung. Setelah bertemu dengan gunung, si Miung pun membicarakan pertemuannya dengan angin. Setelah itu, gunung pun menjawab, "Oh, walaupun aku tidak bisa ditiup oleh angin, kalau ada kerbau yang menyeruduk aku, habislah aku rata dengan tanah." Setelah itu, si Miung pun mencari kerbau. Setelah bertemu dengan kerbau, si Miung pun membicarakan pertemuannya dengan gunung kepada kerbau. Setelah itu, kerbau pun menjawab, "Oh, walaupun aku selalu menyeruduk gunung sehingga rata dengan tanah, kalau ada rotan dan ada penggembala yang selalu memukuli aku dengan rotan itu, sampai berbekas pukulannya di belakangku ini." Setelah itu, si Miung pun langsung mencari rotan. Dia pergi ke hutan-hutan untuk mencari rotan. Setelah itu, setelah bertemu dengan rotan, si Miung pun langsung membicarakan pertemuannya dengan kerbau. Dan rotan pun menjawab, "Walaupun aku selalu dipukuli oleh penggembala ke kerbau, lihat ya aku, kakiku hilang sebelah, tanganku hilang sebelah, tubuhku seluruhnya berlubang. Itu gara-gara aku digigiti oleh tikus." Setelah itu, si Miung pun langsung mencari ke lubang tikus. Setelah bertemu dengan tikus, Miung pun membicarakan pertemuannya dengan rotan kepada tikus. Setelah itu, tikus pun menjawab, "Walaupun aku selalu menggigiti rotan sehingga tubuhnya berlubang-lubang, kalau ada kucing betina tua yang hebat dan kuat itu, habislah nasibku. Anak-anakku dimakan. Untuk dijadikan makanan untuk anaknya dan ibunya. Tapi anaknya yang satu-satunya yang paling disayangi oleh kucing betina tua itu meninggalkannya. Tiba-tiba Ibu Miung datang untuk mencari makan. Setelah itu, tikus pun berkata, itu dia kucing betina tua. Itu dia kucingnya. Aku takut sekali dengan dia. Nanti anak-anakku dimakan lagi." Setelah itu, tikus pun berlari ketakutan ke lubang tikus. Setelah itu, si Miung pun memeluk ibunya dan berjanji, "Kalau aku berjanji, kalau aku malas lagi, aku akan berjanji menjadi anak yang mandiri dan tidak akan lagi menjadi anak yang malas." Tamat. Sekian cerita tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.